sebelah YouTube channel saya, Mucis Flames. Saya akan bacakan ramalan buat kamu, Leo. Leo ini adalah ramalan khusus asmara buat kamu di bulan Oktober. Pertama saya akan bacakan energi kamu, kemudian saya akan bacakan energi dia. Oke? Kita mulai ya. Kalau kalian nggak suka dengan ramalan, nggak suka dengan kartu tarot, kalian boleh cari YouTube channel lain yang bisa buat kalian lebih happy ya. Oke, di sini saya lihat The Chariot, ada The World, lalu ada Ace of Wands, lalu ada High Priestess ya. Kelihatannya kamu lagi merasa bahwa kamu tidak cukup baik, kamu tidak cukup berharga, kamu juga ngerasa kayak perjalanan waktu kamu itu tuh sangat dipengaruhi oleh asmara. Jadi kalau misalnya menyangkut asmara, Leo itu tuh sangat lemah. Jadi kayak seolah-olah kamu ngerasa, aduh kenapa ya kok dari segala sisi kehidupan saya tuh paling apes tuh di percintaan gitu loh. Jadi kayak ada perasaan kamu tuh, aduh saya nggak sanggup deh ngadepin situasi saya sama dia gitu ya. Jadi kayak ada banyak perasaan bahwa kamu itu minder, kamu juga ngerasa nggak dihargai ya. Ace of Wands itu sebenarnya adalah aktivitas kamu, pekerjaan kamu, value kamu, nilai kamu itu sebenarnya cukup, lebih dari cukup. Tapi entah gimana orang ini membuat kamu itu merasa hubungan kalian itu uh, the high priestess. Jadi kayak seolah-olah kamu merasa dia ini sulit untuk digapai dan segala sesuatu yang misterius gitu ya. Padahal kamu melakukan hal yang terbaik buat dia gitu. Kamu di sini berhadapan dengan Virgo, bisa berarti juga kamu berhadapan dengan Capricorn ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Two of Swords, lalu ada Five of Cups, lalu ada The Emperor. Seperti tadi saya bilang, kamu ini imajinasi kamu, kreativitas kamu itu lebih dari cukup, atau apapun yang ada di dalam diri kamu itu cukup. Entah kenapa kamu kok ngerasa kayak kamu tidak dipedulikan, kamu tidak merasa kamu layak untuk dia gitu. Kamu ngerasa di hidup kamu itu aduh sengsara banget gitu, kayak dia nyuekin saya, hidup saya gimana ya gitu. Hey, kamu bersyukur bahwa saat ini kamu masih bisa bernafas, kamu punya tempat tinggal, kamu punya orang yang mungkin ya kalau misalnya tidak ada orang yang peduli sama kamu, setidaknya kamu lahir di dunia ini adalah suatu anugerah ya. Beberapa mungkin sampai ngerasa, aduh saya ini tidak cukup berharga untuk mendapatkan seseorang yang cinta sama saya gitu ya. Two of Swords dan Five of Cups ini ada perasaan bahwa ya kamu tidak cukup berharga untuk orang ini ya. The Emperor, tentukan pilihan hidup kamu. Kalau misalnya memang kamu ngerasa kamu selalu tidak dihargai, kamu tidak dihormati, atau mungkin kamu ngerasa lebih banyak kamu kesepian daripada kamu merasa lengkap dengan hubungan kamu, kamu segera tinggalkan. Dan ini saya sudah info dari dulu-dulu. Kalau yang sudah subscribe saya, kalian tahu bahwa apapun yang saya bilang ini hanya berdasarkan kartu. Jadi kalau kamu nggak ngerasa, oh saya nggak mau ngelakuin itu, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Ini terserah, balik lagi ke kamu. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa nilai kamu yang sangat berharga itu tidak dihargai oleh orang lain, buat apa? Oke, ya. Di sini pun kamu ngerasa bahwa, aduh saya ini udah berat gitu. Jadi kayak kamu tuh Two of Swords itu kayak seolah-olah kamu menanggung sesuatu, tapi kamu tahu ini adalah beban buat kamu ya, beban buat kamu. Kamu ngerasa kamu udah melakukan semua baik
energi kamu ya, dunia kamu. Mungkin ini pekerjaan kamu sedikit terganggu juga, tapi kamu ngerasa bahwa kamu tidak dapat balik gitu loh. Kamu tidak dapat balik apa yang kamu inginkan dari orang ini. Oke, Leo, ingat kamu berharga. Jadi jangan sampai orang lain itu mempergunakan kamu, seolah-olah mempergunakan ya. Tiba-tiba saya pakai kata-kata mempergunakan. Mungkin beberapa dari kamu atau mungkin hanya spesifik satu orang benar-benar ngerasa bahwa dia itu using kamu. Jadi saat kamu memiliki sesuatu, mungkin dia mendekati kamu. Tapi ketika dia lagi baik-baik aja, tanda kutip ya, dia nggak butuh kamu, ya udah dia ghosting kamu. Beberapa juga kamu menghadapi situasi ghosting, atau mungkin dia terakhir kali kamu kontak, bisa jadi dia ya ignore ya, atau mungkin dia tidak memberikan apa yang kamu investasikan ke dia. Investasi itu ada banyak, waktu, uang, tenaga. Kamu jauh-jauh nyamperin dia, tapi tiba-tiba mungkin kamu dapat sikap yang kurang baik ya. Oke. The Wheel of Fortune, lalu The Empress. Oke, kalau kamu menghadapi energi yang vampir atau alias energi yang terlalu menguras kamu sampai kamu tuh ngerasa drain, kamu ngerasa kering, kamu ngerasa kayak aduh lelah sekali menghadapi hubungan. Bukan karena berantemnya, karena di sini saya ngerasa ini nggak ada berantem, tapi lebih ke arah kamu itu tidak dihargai, kamu tidak dicintai, kamu kayak mengejar-ngejar seseorang untuk merasa bahwa kamu itu dicintai. Drainnya tuh ke arah sana. Jadi kayak kamu mengusahakan satu arah, sementara dia kayak oh ya udah gitu loh ya, terlalu menyepelekan. Jadi dia terlalu menyepelekan, bisa juga dia terlalu cuek sama kamu. Ingat di sini ada The Empress, kamu berharga, kamu juga di sini kelihatannya. Wheel of Fortune itu artinya ada satu orang yang akan melihat nilai kamu itu lebih berharga daripada orang yang saat ini sedang menjalani hubungan sama kamu, atau mungkin ghosting kamu. Mungkin kamu terpaku dengan satu hubungan yang sebenarnya tuh nggak real, alias mungkin ini kamu satu arah atau satu pihak, dan kamu ngerasa bahwa kalau nggak ada dia saya bisa mati. Oke, kamu harus sadar bahwa balik lagi kamu adalah The Empress, walaupun mungkin kamu ini bukan perempuan semua yang nonton, tapi ada laki-laki. The Empress itu adalah energi yang seksi, energi yang berkelimpahan, energi yang oke punya gitu. Jadi jangan sampai kamu membiarkan orang lain itu menarik energi positif kamu, lalu dia kayak muntahin gitu aja gitu loh. Jadi kayak seolah-olah nggak peduli dengan value-nya kamu, nilainya kamu gitu. Kamu tuh berharga gitu. Jangan sampai kamu disia-siakan sedemikian rupa. Oke, di sini ada The Magician. The Magician ini adalah mungkin ada salah satu dari kamu atau mungkin kamu semua berusaha untuk memanifestasikan sesuatu. Kamu sabar ya, sabar, karena ini akan datang sesuai dengan waktu yang ditentukan, alias dalam waktu dekat. Kenapa dalam waktu dekat? Karena ini udah dikelihatan. The Wheel of Fortune itu adalah roda keberuntungan yang bergulir. Lalu ini The Magician, akan ada satu orang yang memang pantas untuk kamu, ya, sesuai dengan nilai kamu. Oke, mungkin bisa jadi kamu tidak dihargai orang ini karena ibaratnya kasarnya nih ya, kalau misalnya apa ya, ini lagi online serem juga kan kalau misalnya pakai bahasa kasar. Misalnya kucing ya, kucing dikasih berlian gitu kan, ibaratnya kamu berlian, dia dikasih berlian, mungkin dia cuman dimainin gitu loh ya, dia nggak tahu itu nilainya apa. Tapi kalau kamu kasih berlian sama manusia yang benar-benar manusia ya, dia akan menghargai bahwa itu tuh adalah nilai yang sangat tinggi. Demikian juga kamu. Oke, kita baca dari sisi dia ya, romance untuk Leo dan pasangan. Oke, di sini ada Five of Swords.
The Empress, Emperor, King of Wands. Oke, dia sebenarnya ngelihat value kamu, ya. Itu satu hal yang perlu kamu tahu. Dia ini tahu kamu tuh berharga. Cuma kamu menghadapi The Emperor dan King of Wands, ya. Kamu menghadapi satu karakter yang sebenarnya tuh bukan orang yang siap untuk settle, siap untuk komitmen sama kamu. Dia ngelihat kamu itu manis, cantik, seksi, segala macam yang berkaitan dengan kamu itu mungkin smart, mungkin kamu juga punya pekerjaan yang bagus, dia juga menilai kamu itu percaya diri. Tapi satu sisi, ketika energi kamu low, dia melihat kamu itu bukan sesuatu yang menarik. Energi low itu seperti apa sih? Bisa jadi nih, ketika kamu merasa kamu sangat cinta sama dia, sangat cinta, dia ngerasa bukan tantangan dia lagi untuk mendapatkan kamu. Oke, kadang-kadang ada orang yang kurang ajar di luar sana. Kenapa saya bilang kurang ajar? Karena gini, ketika kamu tidak mau sama orang itu, dia akan ngejar-ngejar kamu. Tapi ketika kamu sudah meninggalkan energi, sudah fokus ke energinya dia, atau kamu merasa, oke, saya mau sama kamu, dia mendadak ilfeel gitu loh. Ini kamu menghadapi orang yang sejenis itu gitu, ya. Beberapa dari kamu juga di sini King of Wands itu adalah orang yang sebenarnya untuk pasangan dia baik, ya, tapi untuk dalam kasus kamu ini mungkin juga player, ya, playboy atau playgirl gitu, ya. Kamu menghadapi orang yang tidak bisa dipegang kata-katanya, tidak bisa kamu benar-benar seriusin. Kenapa? Yaitu dia bukan tipikal orang yang serius kayak kamu, bukan orang yang bisa menghargai komitmen dalam suatu hubungan. Five of Swords ini juga bisa berarti seseorang yang, ya, gimana ya, nggak ada komitmen gitu loh, ya. Oke, tepat ya. The Emperor, dia melihat kamu juga sebagai apa, seseorang yang punya karisma. Oke, saat dia berada dekat kamu, malah mungkin dia tidak percaya diri. Jadi dia seolah-olah terlalu banyak memainkan perannya itu tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan ke kamu. Kalau misalnya dia kelihatan pede, dia kelihatan, oh saya ini dicintai sama kamu, padahal sebenarnya dia nggak pede, ya. Jadi ada juga yang nggak sinkron dengan apa yang ditunjukkan sama kamu, oke? Kalau dibandingkan dengan kamu, sebenarnya dia bukan orang yang settle secara keuangan, secara pekerjaan. Mungkin kelihatannya kalau misalnya kamu lihat, enggak dia kayaknya secara keuangan baik-baik aja kok. Dia secara materi itu baik kok gitu. Tapi kalau dari kartu ini kelihatannya dia belum punya dasar yang kuat. Jadi dia mau serius, mau punya masa depan dengan kamu pun belum jelas. Dia nggak ngerti dia mau bawa kemana, dia juga nggak tahu dia mau kasih kamu apa, ya. Semua serba nggak jelas. Jadi bener-bener kalau kamu menghadapi hubungan yang nggak jelas sama orang ini, sudah stop, karena memang dianya sendiri pun sadar bahwa dia tuh nggak jelas. Oke? The Hermit bisa berarti yang tadi saya bilang, dia blocking kamu, terus dia juga ngerasa kayak, udah deh, saya ini terlalu minder sama orang ini. Ya bisa jadi mungkin secara pekerjaan kamu lebih tinggi dari dia jabatannya, atau mungkin memang dia nggak pede karena memang dia nggak punya uang sebanyak itu. Oke, kalau kita menilai segala sesuatu dari secara materi, oke. Four of Swords. Di sini saya menilai dia banyak banget manfaatin kamu, dia banyak banget banyak nyuekin kamu. Four of Swords itu adalah sikap yang dingin juga, ya. Ten of Wands, dia terlalu banyak luka yang belum selesai. Jadi bisa berarti keluarganya atau dengan mantannya, dia masih banyak bawa sampah, ya. Kenapa sampah? Ya itu, dia belum selesai, dia belum dewasa, dia belum menyelesaikan apa yang belum
belum kelar deh dengan hidupnya gitu, dengan pencapaian dia tuh belum kelar gitu. Jadi ketika kamu masuk ke hidup dia tuh sebenarnya dia yang beruntung ya. Dia tahu kok, dia merasa dia belum selesai dengan hidup dia belum bisa ngasih kamu apapun. Tapi di sini juga dia tidak janjikan cinta gitu. Dia cuman, mungkin kalau misalnya kamu berhadapan dengan orang yang suka flirting ya, suka goda-goda, nah itulah orangnya ya. Tapi oke, Page of Wands ya, bener ya, tadi saya bilang ini orang suka goda-goda, flirting, atau mungkin playgirl, playboy ya. Dia cuma suka main-main gitu. Dia melihat kamu itu berharga, dia suka sama kamu, tapi sekedar suka ya, paham ya sampai situ ya. Dia nggak cinta, nggak sayang, tapi dia suka gitu. Kenapa? Ya namanya juga playboy ya, namanya juga playgirl. Ketika dia ngeliat, ini kok kayaknya keren banget ya nih orang gitu. Oh, secara fisik, secara pribadi mungkin dia suka sama kamu, tapi begitu dia ngejalanin, kok nggak pede ya gitu ya. Dan di sini saya nggak ngelihat banget dia berusaha untuk kontak kamu, dia berusaha untuk memperbaiki hubungan. Saya nggak lihat sama sekali orang yang seperti itu. Ini tuh benar-benar levelnya di bawah kamu. Jadi kalau misalnya kamu menghadapi orang yang seperti ini, udah stop. Oke, dari sisi dia sendiri pun ini tidak membawa sesuatu dampak positif. Dia berusaha untuk mendekati kamu, memperbaiki hubungan, di sini pun tidak terbaca. Dia hanya memikirkan dirinya yang belum selesai dengan pencapaiannya. Terlalu banyak sampah dalam diri dia. Sampah tuh dalam artian gini loh ya, setiap orang pasti mungkin punya trauma, punya masalah dalam hidupnya. Nah itu tuh belum selesai gitu ya, belum selesai, sehingga ketika dia berhadapan dengan kamu, boro-boro mengurus orang, boro-boro dia mau memperhatikan orang, dianya sendiri belum bisa mengurus diri dia sendiri kok ya. Bottom of the decknya Eight of Swords. Oke, blocking, orang yang ngerasa menghindari masalah. Jadi bisa jadi kalau misalnya kamu mendapatkan hubungan dengan dia, atau mungkin dia balik lagi, ini ujung-ujungnya dia bakalan kayak setiap ada persoalan dia nggak bisa diajak komunikasi, apapun dia marah. Mungkin ketika kamu ngajak serius ngobrol dengan cara menelaah apa yang jadi masalah di talk kayak gitu, dia nggak bisa. Dia cuman pikiran cetek yang dia cuma mau senang-senang. Oke, mungkin ini general reading yang kayak mirip personal reading. Jadi kalau misalnya memang kalian ngerasa shock dengan hasil reading ini, saya minta ambil yang positifnya aja ya. Seperti biasa saya ingetin seperti itu. Kalau misalnya kalian butuh healing, butuh waktu, berikan waktu kalian sepenuhnya untuk diri kalian. Jangan sampai kamu berusaha untuk mengejar-ngejar hal yang sia-sia. Itu pesan saya. Oke, terima kasih udah subscribe, udah komen juga, untuk likes-nya juga terima kasih. Semoga kalian berbahagia.